Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaka Rizky Heni Saputra dari kelas 11 RPL 2. Di sini saya bakalan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin, sebuah era yang mengalami perubahan besar pada politik Indonesia. Nah, era ini berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada periode ini, semua kekuasaan terpusat oleh Presiden Soekarno yang memberikan otoritas yang amat besar dan juga kuat. Demokrasi terpimpin mengakhiri demokrasi liberal yang berlangsung pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Sebuah sistem yang dimana memberikan ruang bagi berbagai partai politik untuk bersaing secara terbuka. Namun, sistem tersebut juga menyebabkan kabinet sering berganti yang menghambat pelaksanaan program kerja pemerintah. Pada Februari 1957, Soekarno mulai mengkritik partai parlementer ala Barat. Baginya, sistem ini melemahkan pemerintah dan memperkuat oposisi, sehingga mengakibatkan krisis politik yang berkepanjangan. Nah, pada 5 Juli tahun 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden dan membubarkan konstituante, dan juga memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, serta membuat MPRS dan juga DPAS. Nah, dengan langkah ini menandai awal terbentuknya demokrasi terpimpin. Dalam praktiknya, demokrasi terpimpin memperkuat dominasi Soekarno. Dia membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan menggantikannya dengan DPR GR yang anggotanya ditunjuk oleh dirinya sendiri. Fungsi legislatif pun melemah. Era ini juga ditandai dengan kemunduran kebebasan kepartaian. Soekarno membubarkan Partai Masyumi dan juga PSI, serta membatasi kebebasan pers. Jadi pas demokrasi terpimpin ini, kekuasaan politik itu yang megang Soekarno, tentara sama PKI aja. Jadi politik di Indonesia tuh semakin lama semakin tersingkir gitu. Seiring berjalannya waktu, ketenggangan antara tentara dan PKI semakin meningkat. Meski awalnya demokrasi terpimpin bertujuan untuk menyatukan Indonesia, tetapi sistem ini malah gagal, malah membawa Indonesia ke dalam krisis ekonomi dan juga politik. Demokrasi terpimpin berakhir setelah peristiwa gerakan 30 September 1965 yang membuka jalan bagi perubahan besar politik Indonesia. Demokrasi terpimpin meninggalkan warisan kompleks dalam sejarah Indonesia. Sebuah masa di mana kekuasaan terpusat namun juga penuh dengan tantangan dan juga konflik. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang demokrasi terpimpin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.